Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Saudaraku yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Hasib, yang bermakna Allah itu adalah zat yang maha menghisab dengan hisab yang sangat detail. Oleh karena itu, marilah kita jaga betul segala tindak dan ucapan kita, karena itu semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan hal tersebut, salah seorang ulama besar yang merupakan cucu dari Rasulullah Muhammad SAW yang bernama Al-Imam Ja'far Shadiq, beliau pernah mengingatkan kita dengan sebuah perkataan yang sangat agung, bahwasanya innallaha khaba'a thalathan fi thalathin, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan 3 perkara di balik 3 perkara. Apa sajakah itu? Yang pertama, kata beliau, innallaha khaba'a ridahu fi ta'atih, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu menyembunyikan ridhoannya, menyembunyikan pertolongannya di setiap ketaatan-ketaatan yang kita lakukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang kebanyakan orang masih memilah-milah kalau perbuatan itu dianggap agung oleh manusia atau mendapatkan perhatian oleh manusia, banyak yang berlomba-lomba untuk melakukannya. Akan tetapi apabila pekerjaan itu dianggap remeh atau sederhana, seringkali kita abaikan, kita remehkan. Padahal terkadang justru keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, justru amal kita yang diterima oleh Allah itu adalah amal-amal yang sederhana. Kenapa? Karena ketika kita mengerjakan amal-amal yang dianggap wah oleh manusia, di dalam hati kita akan mudah untuk disisipi dengan rasa bangga diri, rasa sombong, rasa merasa lebih daripada yang lain. Akan tetapi ketika kita mengerjakan pekerjaan yang sederhana, kebaikan-kebaikan yang oleh orang umum dikatakan sebagai hal-hal yang biasa, disitulah kita akan lebih mudah untuk ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sisi inilah Nabi Muhammad SAW menerangkan dalam banyak hadisnya bagaimana sering kita mendengar bahwasanya ada seorang pelacur yang menghabiskan waktunya untuk berzina. Ternyata dia mendapatkan hidayah hingga akhirnya husnul khotimah dan dinyatakan menjadi golongan ahli surga. Kenapa? Karena dia pernah menolong anjing yang sedang kehausan. Dan di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga pernah menerangkan, innar rajula la yataqallabu bina'imil jannah bi syaukatin yunahiha an tariqil muslim. Yang artinya ada seseorang masuk ke surga mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Ternyata sebabnya adalah pernah dia suatu hari berjalan dan di situ dia menemukan satu duri. Dia khawatir duri itu mengenai saudaranya. Akhirnya duri itu dibuang. Dan ternyata inilah yang menyebabkan dia mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita berlatih untuk menghargai semua kebaikan walaupun itu banyak diremehkan oleh kebanyakan orang. Yang kedua, kata beliau, Al-Imam Ja'far Shadiq, beliau mengatakan, wa innallaha khaba'a sukhtahu fi ma'siyatih fala tahkiranna syai'an min ma'siyatih la'alla fihi sukhtallah. Yang artinya adalah, kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan murkanya, menyembunyikan azabnya di setiap maksiat-maksiat dan dosa-dosa yang kita kerjakan. Sebagian ulama menerangkan dosa itu tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Karena bagaimanapun dosa atau maksiat yang kita kerjakan itu adalah langsung bersinggungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau kita menjewer atau mungkin menyentil anak kecil, bisa jadi itu bukan masalah yang besar. Karena yang kita sentil, yang kita jewer adalah anak kecil. Tapi bayangkan,
kalau yang kita jewer atau yang kita sentil adalah Pak Presiden? Bukankah itu menjadi masalah yang serius? Maka begitupun dengan maksiat. Walaupun banyak dianggap remeh, tapi hati-hati bahwa ketika kita bermaksiat, kita langsung menentang, kita langsung bersinggungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah dalam banyak kesempatan Nabi Muhammad SAW juga menerangkan dalam hadis-hadis beliau bagaimana ada seorang perempuan yang ahli ibadah ternyata disiksa oleh Allah, mendapatkan murka dari Allah karena suatu hari dia menyiksa kucing, karena dia memerangkapkan kucing dan tidak memberikan makanan hingga mati kucing tersebut. Perhatikan, kucing, bukan manusia. Apalagi na'udzubillah, zaman sekarang banyak orang yang mengaku suci, orang yang mengaku hebat, tapi masih berani merendahkan martabat manusia. Fal'iyadzubillah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah juga menegaskan, wa inna rajula la yahwi fin nari sab'ina kharifan. Wa inna rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan fa yahwi fin nari sab'ina kharifa. Yang artinya adalah ada seseorang diazab oleh Allah, terjerumus masuk ke neraka yang sangat dalam. Ternyata sebabnya adalah karena orang tersebut ketika berbicara tidak pernah memilah dan memilih. Ketika berbicara tidak pernah memilah ini haram atau halal, ini menyinggung atau tidak, ini manfaat atau madarat. Akan tetapi dia berbicara yang penting atas hawa nafsunya belaka. Oleh karena itu, mari kalau kita ingin menjadi manusia yang selamat, selalulah waspada. Jangan pernah meremehkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, kata Al-Imam Ja'far Shadiq, wa innallaha khaba'a wilayatahu baina ibadih fala tahkiranna ahadan min ibadihi la'alla fihi wilayatullah. Indah sekali. Kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan kewaliannya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan kekasihnya di semua hamba-hambanya. Maka jangan pernah kita menyepelekan orang lain, jangan pernah kita merendahkan orang lain, karena bisa jadi orang yang kita sepelekan, orang yang kita hinakan, itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memang perbuatan baik yang kita kerjakan tidaklah menjamin kita menjadi manusia yang selamat. Perbuatan baik kita tidak menjamin kita akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi paling tidak dengan berbuat baik inilah kita mendekatkan diri kita untuk selalu mendekat kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Sang Maha Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu wa 'azama sya'nuh menegaskan dalam Al-Qur'an, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, yang artinya bahwasanya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang suka berbuat baik. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita diberi kekuatan, dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala langkah-langkah kita, sehingga kita menjadi manusia yang gemar menghargai kebaikan, semangat untuk menghargai kebaikan, hati-hati terhadap segala macam maksiat, dan kita tidak mudah meremehkan orang lain. Semoga nasihat yang singkat ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.